Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita, keluarga kita, dan semua kita sayang dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan untuk kebaikan, diberikan rezeki yang banyak, halal berkah untuk bekal ibadah, dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Oh ya, bagi yang mau mendukung channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Untuk kali ini saya akan bahas tentang lesbian, gay, bisexual, and transgender atau bisa dikenal dengan LGBT. Bagian 1 yaitu tentang pengertian LGBT dan faktor-faktor penyebab seseorang menjadi LGBT. Oke, kita mulai pembahasan. Pengertian LGBT atau dalam bahasa Indonesia disebut LGBT. LGBT atau LGBT merupakan sebuah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Namun belakangan ini istilah LGBT mulai berkembang menjadi LGBTQIA+ atau LGBTQ+ yang melingkupi lebih banyak jenis orientasi seks atau gender lainnya yang ada di masyarakat. Istilah LGBT atau LGBT secara umum melingkupi berbagai jenis kelompok orientasi seksual dan identitas gender. Berikut ini beberapa istilah yang melingkupi LGBT atau LGBTQ+. 1. Lesbian. Lesbian adalah orientasi seksual seorang perempuan yang hanya mempunyai hasrat pada sesama perempuan. Selain itu, istilah lesbian juga seringkali digunakan untuk menggambarkan ketertarikan seorang transpuan, yakni transgender perempuan dengan wanita atau transpuan lainnya. Yang kedua yaitu gay. Gay adalah orientasi seksual seorang pria yang hanya tertarik dan mempunyai hasrat pada sesama pria. Awalnya, istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketertarikan pria kepada pria lainnya disebut dengan istilah homoseksual. Namun, istilah ini sudah jarang digunakan karena terkesan menyinggung. Oleh karena itu, saat ini istilah gay lebih banyak digunakan di masyarakat daripada istilah homoseksual. Yang ketiga, biseksual. Biseksual adalah orientasi seksual seorang individu atau seseorang terhadap dua jenis gender atau lebih. Misalnya, seorang pria memiliki ketertarikan dan hasrat kepada sesama pria sekaligus kepada wanita, atau seorang wanita memiliki ketertarikan dan hasrat kepada sesama wanita sekaligus kepada pria. Selain itu, istilah ini juga mengacu pada ketertarikan pada berbagai gender, tidak hanya laki-laki atau perempuan, namun juga transgender, gender biner, non-biner, dan lain sebagainya. Yang keempat, transgender. Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mempresentasikan seorang individu yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelamin saat lahir, atau orientasi seksual seorang pria atau wanita dengan mengidentifikasi dirinya menyerupai pria atau wanita. Misalnya, transpuan, yakni transgender perempuan yang lahir sebagai laki-laki lalu mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan atau biasa disebut dengan waria. Serta transpria
yakni transgender pria yang terlahir sebagai perempuan dan mengidentifikasi dirinya sebagai pria. Istilah transgender ini juga digunakan untuk merujuk pada perubahan fisik, operasi, atau terapi hormon yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi dirinya dengan jenis kelamin yang berbeda saat lahir. Yang kelima yaitu queer. Queer merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan identitas tertentu pada individu yang tidak termasuk ke dalam kategori heteroseksual atau cisgender, yaitu seseorang yang mengidentifikasi gendernya sama dengan jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir, apakah itu laki-laki atau perempuan. Yang keenam, plus. Bahwa semakin berkembangnya ilmu pengetahuan atau sains, istilah LGBT pun semakin meluas. Tanda plus yang terdapat pada singkatan LGBTQ+ merujuk pada jenis orientasi seksual atau identitas gender yang beragam. Beberapa contoh identitas seksual di dalam LGBTQ+, antara lain aseksual, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang tidak memiliki ketertarikan seksual atau minat atau romantis kepada orang lain. Selanjutnya non-binari, yaitu seseorang yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai pria maupun wanita. Berikutnya panseksual, yaitu ketertarikan seksual atau romantis seorang individu kepada individu lainnya yang memiliki kepribadian tertentu, terlepas dari jenis gender dan orientasi seksualnya. Berikutnya intersex, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang lahir dengan jenis kelamin, hormon, dan kode genetik yang bervariasi, sehingga mereka tidak bisa digolongkan sebagai laki-laki atau perempuan. Selanjutnya akan saya bahas tentang faktor-faktor penyebab LGBT. 1. Faktor genetik. Bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi LGBT adalah karena faktor genetik. Faktor genetik ini dipengaruhi karena jumlah hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh. Pada dasarnya, manusia mengembangkan orientasi seksual saat pubertas atau masa remaja. Ketidakseimbangan hormon yang terjadi di masa ini dapat mempengaruhi orientasi seksual individu. Yang kedua, faktor keluarga. Bahwa pengalaman atau trauma di masa anak-anak, misalnya sering dikasari oleh ayah atau ibu, sehingga anak beranggapan bahwa semua pria atau perempuan bersikap kasar, bengis, dan panas bara yang memungkinkan anak merasa benci pada orang tua. Selain itu, faktor orang tua yang sering bertengkar, melakukan kekerasan, terlalu mengekang, kurang menunjukkan kasih sayang pada anaknya, hubungan yang terlalu dekat dengan ibu sementara renggang dengan bapak, hingga bercerai, juga turut diduga dapat menjadi faktor penyebab seseorang memiliki jenis orientasi seksual tertentu. Contoh lain, seseorang menjadi lesbian karena pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria, yaitu bapak, kakak laki-laki maupun saudara laki-lakinya, baik dalam segi fisik, mental, dan seksual, sehingga membuat wanita tersebut bersikap benci terhadap semua pria. Contoh lain yang menyebabkan bias gender adalah pola asuh yang salah. Misalnya, orang tua mengidamkan anak perempuan namun yang lahir laki-laki,
hingga orang tua memperlakukan dan mendidik anaknya itu seperti yang diidamkan sebagai anak perempuan, sehingga menyebabkan bias gender dan pada akhirnya anak tersebut menganggap dirinya sebagai perempuan. Faktor penyebab LGBT selanjutnya yaitu pergaulan dan media. Bahwa seseorang yang bergaul di lingkungan LGBT dapat mempengaruhi orientasi seksual mereka. Selain itu, pergaulan dan lingkungan anak ketika berada di sekolah berasrama yang terpisah antara laki-laki dan perempuan turut mengundang terjadinya hubungan gay dan lesbian, maka dalam hal ini harus ada pengawasan. Selain itu, media dan internet juga bisa menjadi faktor yang menyumbang kepada kecelaruan. Faktor selanjutnya yaitu pengalaman traumatis. Bahwa pengalaman traumatis seperti kekerasan seksual atau sexual abuse dapat menjadi penyebab seseorang memiliki kecenderungan LGBT. Hal ini karena pengalaman traumatis yang dialami oleh seseorang akan terus melekat di dalam pikiran dan menimbulkan trauma tersendiri bagi penderitanya. Faktor kelima yaitu pengetahuan agama yang lemah. Bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya LGBT. Hal ini karena didikan agama dan akhlak sangat penting dalam membentuk akal pribadi seseorang. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik seseorang untuk membedakan mana yang baik dan sebaliknya, mana yang haram, halal, dan lain-lain. Faktor keenam yaitu moral dan akhlak. Adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat dan semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut bisa menyebabkan seseorang menjadi homoseksual. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta karena banyaknya rangsangan seksual. Kerapuhan iman seseorang juga dapat menyebabkan segala kejahatan terjadi. Karena iman sajalah yang mampu menjadi benteng paling efektif dalam mengekang penyimpangan seksual. Cukup di sini pembahasan tentang pengertian dan faktor-faktor penyebab seseorang menjadi LGBT. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu untuk membuka channel ini, yang selalu mendukung channel ini, yang sudah tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng. Semoga channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat bagi semua. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun, semangat. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.